Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Panongi dengan NIM E1S1221051 dari kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana materinya itu yakni mengenai Python sets atau eh, Python untuk mengatur atau menyeting set. Jadi yang pertama itu saya jelaskan secara singkat sesuai dari materi dari website Beatrice School, yakni set itu atau mengatur itu sama halnya dengan dictionary atau tuples eh, atau array begitu. Jadi set itu digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Sama yang itu disebut dengan array juga biasanya. Jadi set itu adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Tiga lainnya itu adalah list, tuple, dan dictionary. Jadi itu mereka itu agak sama. Yang membedakan itu biasanya itu cuma duplikat eh, sama juga itu biasanya memperbolehkan eh, penggandaan. Jadi semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Jadi setiap eh, array itu yang kayak list, tuple, dictionary, dan set itu punya fungsi masing-masing. Jadi satu set itu adalah koleksi yang unorder, unchangeable, dan unindexed. Jadi set itu dia itu sebuah collection array itu yang tidak terurut, dan tidak bisa diubah dan tidak terindeks. Lalu ada catatan kecil itu di mana itemnya itu ditetapkan, tidak dapat diubah, tetapi kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Himpunan ditulis dengan tanda kurung kurawal. Jadi misal saya buat itu ini set, kita kasih ini set. Kita kasih sampingan. Kita buka kurawal. Ini kalau kita sudah buka kurawal itu menandakan bahwa ini sudah kita buatkan sebuah array. Yang kita sebut itu dengan set. Misal di sini contohnya itu dia menggunakan string. Di sini coba kita gunakan juga. Misal yang kita gunakan itu ku, lalu ada juga pensil, itu ada juga pen, lalu misal garis, ya seperti itu. Lalu itu kita bisa memanggil dengan cara seperti biasa ya, menggunakan print, fungsi print, ya. Tulis nama dari setnya. Misal set, oke. Kita jalankan. Kita lihat di sini langsung keluar. Di sini pemanggilannya itu dalam bentuk dari set itu sendiri, yakni buku, penggaris, pulpen, dan pensil. Coba kita lanjut. Di sini ada yang disebut menetapkan item. Jadi item yang ditetapkan itu tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak mengizinkan nilai duplikat. Yaitu aturan dari set. Beda dengan tiga jenis yang lainnya itu list, tuple, dictionary itu punya ketetapannya tersendiri juga. Lalu ada juga yang disebut tidak dipesan, maksudnya setnya itu tidak berurutan, maksudnya unorder. Jadi item-itemnya itu ada dalam suatu himpunan itu tidak memiliki urutan ditentukan, jadi dia itu teracak. Jadi item kumpulan dapat muncul dalam urutan berbeda setiap kalian menggunakannya, dan tidak dapat dirujuk berdasarkan indeks atau kata kunci. Kunci ini sebenarnya ini kalimatnya itu kata kunci. Lalu aja disebut itu tidak dapat diubah, ya ini disebut juga changeable. Jadi set itu itemnya itu tidak dapat diubah, artinya kita tidak dapat mengubah itemnya setelah di set. Misal kita sudah input itu buku, pensil, pulpen, penggaris, otomatis saat sudah kita input maka otomatis kita bisa mengubah isinya atau setnya. Lalu ada catatan kecil itu setelah satu set dibuat Anda tidak dapat mengubah itemnya, namun kita dapat menghapus atau menambahkan item baru.
Nah, jadi itemnya ini kita tidak dapat modifikasi, tapi kita bisa hapus atau kita tambah dengan yang baru. Lalu ada yang disebut duplikat tidak diizinkan atau duplikat not allowed. Nah, jadi set itu tidak boleh memiliki dua item yang nilainya sama. Misal di sini kan sudah ada buku, pensil, penggaris. Misal saya kasih lagi pensil, jadi ada dua pensil. Nah, jadi misalnya ada dua pensil, kita coba panggil ya, kita klik dulu. Kita panggil. Nah, pensil, penggaris, pulpen, buku. Nah, kita lihat ini dari yang kita lihat sebelumnya itu urutannya tadi bukan begini ya. Nah, urutannya itu berbeda. Nah, jadi unorder tadi itu yang materi unorder itu sudah terbukti. Nah, lalu ada juga di sini ya. Kita lihat di sini jumlahnya itu 4 sementara di sini ada 5. Kita dapat dari di sini dibuktikan bahwa duplikat itu tidak diizinkan. Jadi pensilnya itu cuma satu. Ya, ada satu pensil. Kita lanjut. Di sini ajatan di mana nilai true dan satu itu dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlukan sebagai duplikat. Nah, diperlakukan sebagai duplikat. Nah, jadi kalau kita menggunakan sebuah integer yang itu isinya itu angka satu, kan seperti materi sebelumnya dictionary list dan tuple eh, itu penggunaan tipe datanya, tipe itemnya itu bebas ya. Bisa boolean, bisa string, bisa integer. Nah, tapi eh, ada juga yang disebut duplikat walaupun dia itu dari kelas yang berbeda. Misalnya yang tadi ini, yang satu, yang satunya itu integer, yang satunya itu boolean. Nah, misal kita kasih lagi di sini, misal 4. Lalu kita kasih, misal kita tambah di sini false. Kita koma, ya. Nah, kita jalankan. Nah, hasilnya false, true, 4, buku, pulpen. Otomatis angka satu tadi itu tidak dihitung, itu sudah termasuk dalam true. Nah, jadi otomatis tidak diduplikat atau tidak bisa disebut lebih dari satu ya, tidak ada duplikat. Jadi nilai false itu bernilai 0. Jadi sebelumnya ini menggunakan uh, yang sama kita sebut itu dengan binar ya. Nilai false itu 0, nilai true itu 1. Sama. Nah, jadi kalau ada angka 0 misalnya di sini, otomatis nolnya itu tidak akan dihitung. Saya terangkan. Nah, kita lihat 0 itu tidak akan muncul. Oke, kita lanjut. Jadi ada lagi disebutnya dapatkan panjang satu set. Maksudnya itu get length of set. Jadi panjang dari setnya itu. Nah, kita itu akan mengukur panjang dari setnya dengan fungsi len. Misal, kan ini sudah kita ketik, kita tinggal beri saja fungsi len. Kita buka kurung. Oke, kita jalankan. Nah, otomatis yang keluar itu bukan itemnya tapi keterangan mengenai panjang dari setnya. Oke, kita lanjut. Ada yang disebut atur item. Nah, atau mengatur itemnya itu sesuai tipe data. Sama seperti sebelumnya itu yang saya sebutkan tadi itu bisa menggunakan berbagai jenis tipe data. Misal di atas ini saya kasih sini misalnya string saja ya. Contohnya cuma 2. Misal di bawahnya itu kita kasih lagi ini set 2 sama dengan buka kurang awal. Misal kita isikan ini dia itu integer 18 6 8 10 ya. Lalu di bawahnya kita gunakan lagi ini set ya.
Ini set 3. Ya, bisa kita buka kur awal, lalu misal true, nah, false, true, ya, true, false lagi. Oke. Ya, ini sudah kita sebut mengatur item. Jadi itemnya itu sudah diatur, lalu diaturnya itu dengan berbagai jenis data. Nah, misal jika kita ingin memprint, saya print di sini dari ini set, oke kita copy saja, oke copy, tinggal tambahkan saja, misal ini set 2, ini saja, oke kita jalankan. Kita lihat pulpen utuh, jadi segala jenis tipe datanya itu akan tetap terbaca. Oke, kita di sini ada keterangan lainnya, di mana satu set itu dapat berisi tipe data yang berbeda. Jadi maksudnya itu kita dapat isi lebih dari satu jenis data, satu jenis tipe data maksudnya. Sama yang tadi ada tadi contoh yang sudah saya kasihkan, misal koma, pas, kita ambil begini, 2 ya, bisa kita ambil komakan, ya, hapus, oke, kita jalankan, terbaca juga sama seperti sebelumnya juga, tetap terbaca. Lalu itu kita lihat aturannya tidak terurut ya, masih tetap tidak terurut. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu ada namanya jenis, fungsi jenis, atau yang sering kita sebut dengan kelas. Jadi dari sudut pandang Python itu set didefinisikan sebagai objek dengan tipe data set. Jadi jika kita ingin mengetahui tipe datanya itu, kita langsung sebut buat fungsi saja, yakni fungsi type, fungsi jenis. Kurang lagi sini, kurang lagi. Nah, ini sama seperti fungsi lain tadi. Nah, yang tambahkan itu bukan yang dimunculkan itu bukan item, tapi sebuah keterangan. Jadi kelasnya itu set. Ini untuk mengetahui jenis dari tipe fungsi yang kita gunakan. Lalu yang disebut set konstruktor sama seperti sebelumnya, itu ini mengenai konstruktor dari set ini. Memungkinkan juga menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Jadi misalnya kita tidak pakai kurawal ya, itu tidak pakai kurawal, jadi kita pakai konstruktor sendiri. Kita sebut nama dari jenis kelas yang kita gunakan, yakni Z. Z itu tinggal kita buka kurung saja, buka kurung ya. Nah, lalu kita balas double kurung ya gini. Lalu di sini alasannya kenapa kita menggunakan dua kurung itu sudah ada keterangan sini di mana. Nah, di mana itu ceritanya itu menggunakan double rounded bracket untuk penggunaan konstruktor set. Jadi itu wajib di double kurung ya. Nah, coba kita jalankan. Dia tidak perlu pakai kurawal. Nah, dibaca juga sama seperti sebelumnya. Lalu juga di sini yang keterangannya itu sama seperti materi sebelumnya itu collection Python atau kita sering sebut tempat IP itu ada daftar. Nah, di mana itu kumpulannya terurut, dapat diubah, anggotanya bisa diduplikat, lalu ada tabel, koleksinya itu tertata tapi tidak dapat diubah, mengisingkan duplikat, dan juga set yang kita sekarang pelajari itu tidak berurut, tidak dapat diubah, tidak terindeks, tidak ada duplikat, jadi itu semuanya tidak dapat digunakan, misalnya unorder, tidak changeable, ter, index, unindex, not allow duplikat. Sementara kamus itu umpannya itu diurutkan dan dapat diubah. Nah, tidak ada anggota duplikat. Nah, sini ada bintang 2.
dan sinar bintang 1 sesuai keterangannya. Nah, kalau di set itu maksudnya tidak dapat diubah itu untuk item yang ditetapkan tidak dapat diubah tetapi dapat dihapus dan dapat ditambahkan baru, sama seperti penjelasan sebelumnya. Lalu sementara kamus itu hanya bisa diurutkan jika menggunakan Python 3.7. Nah, sementara 3.6 dan sebelumnya itu dictionary itu belum bisa diurutkan. Nah, lalu ada keterangan kecil saat memilih tipe koleksi atau tipe array itu kita harus memahami properti tipe tersebut. Nah, memilih jenis yang tepat untuk kumpulan data tertentu dapat berarti retensi makna dan dapat berarti peningkatan efisiensi dan keamanan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya itu mengenai akses item set atau mengakses item dalam set. Nah, jadi kita tidak dapat mengakses item dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau kata kunci. Jadi dia itu itemnya itu tidak dapat diakses ya, tidak dapat dimunculkan berdasarkan indeks atau kata kunci. Namun kita dapat melakukan item kumpulan menggunakan for, perulangan ya, atau dapat menanyakan apakah ada nilai tertentu dalam kumpulan. Ada menggunakan in dalam sebagai kata kunci. Nah, jadi misal, ini set. Nah, kita kembalikan dalam bentuk ya, bentuk set ya. Si berawal lagi di sini kita gunakan yang kita sebut itu perulangan. Nah, tapi perulangan sini kita menggunakan for. Nah, kita masukkan variabel misal seperti biasa itu kita menggunakan x sebagai variabel. Lalu di sini kita menggunakan in untuk mengakses kata kuncinya. Lalu setelah kita menggunakan kata in di sini kita menyebutkan nama dari setnya. Ini set. Nah, jadi formnya itu jadi variabel x untuk variabel x dalam set. Nah, itu maksudnya. Lalu kita print jadi kita tidak perlu sebut lagi nama dari setnya, kita sebut saja variabelnya atau itemnya ya. Di sini kita indentasi. Oke, coba kita jalankan. Nah, post true buku pulpen 10 12. Nah, di sini kita dapat lihat juga itemnya itu dipanggil secara vertikal bukan horizontal. Lalu ada juga di sini contoh lainnya itu apakah pisang ada di set. Nah, ini jadi kita bisa juga mencari tahu apakah sebuah item ada dalam set tersebut. Misal, tengok saya. Ya, jadi bentuknya itu langsung berbentuk sebuah panggilan print. Misal, print buku, print buku. Nah, dia ini tidak menggunakan for ya. Kita langsung menggunakan in lalu kita sebut nama dari setnya. Ini set. Lalu kita langsung run saja. Sini kita bersihkan dulu. Clear. Oke. Jangan. Oke. True. Nah, jadi jawabannya itu true. Nah, true itu artinya benar. Jadi buku ada dalam set. Misal kita buat sesuatu kita menyebut sesuatu yang tidak ada dalam set. Misal 6. Nah, 6 itu jadi kan? Coba kita jalankan. False artinya salah. Jadi angka 6 atau integer yang dalam bentuk 6 itu tidak ada dalam setnya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu ada ubah item. Jadi setelah satu set dibuat, Anda tidak dapat mengubah item, tetapi Anda dapat menambahkan item baru. Ya, ini yang seperti yang aturan dari materi sebelumnya, yakni di mana di set itu changeable, artinya tidak dapat diubah, tapi bisa ditambahkan. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya itu Python add item set atau tambahkan item. Jadi setelah kita membuat sebuah set itu, kita tidak dapat ubah itemnya, tapi kita dapat menambahkan. Untuk menambahkan satu set item itu kita menggunakan fungsi add.
Jadi misal ini sudah ada setnya, kita sebut dari nama setnya dulu, ini set. Nah, lalu kita dot atau titik, lalu kita sebut fungsinya add. Nah, misal kita mau tambahkan itu, misal eh, pensil, bentar ya, pensil. Mungkin kita tambahkan lebih dari satu. Kita tambahkan misal dua. Nah, lalu kita tinggal print. Kita sebut nama dari setnya. Oke, kita jalankan. Oh iya, tidak bisa menggunakan dua sekaligus di. Ya, jadi kita tambahkan satu saja ya. 8. Kita bersihkan dulu. Clear. Bayangkan kan terinput pensil. Pensil yang sebelumnya tidak ada dalam set langsung terinput. Oke. Kita lanjutkan, ada yang disebut tambahkan set. Jadi untuk menambahkan item dari kumpulan lain ke kumpulan saat ini, gunakan update. Nah, jadi misalnya itu maksudnya itu misal ada dua set, kita mau gabungkan, kita mau tambahkan set baru, itu menggunakan fungsi update. Misal ini baru, oke, misal kita ubah isinya, ini garis, ini text, lalu kita misal ubah ini, kita taruh satu false saja ya, ini kita ubah misalnya dua. Nah, lalu ini misal 8. Nah, lalu kita sebut fungsinya, ini misal kita kita mau menambahkan misalnya ini baru ke ini set, kita mau tambahkan item dari ini ke sini. Nah, kita tinggal sebut saja nama yang akan menjadi tuan rumahnya atau set utamanya ya, sini misal ini set, kita kasih fungsi update. Nah, sini fungsi update. Nah, lalu kita masukkan nama dari set kedua atau set barunya, set yang ingin kita masukkan ke dalamnya. Ini baru. Nah, hal ini berlaku untuk sebaliknya. Misal yang kita mau update itu ini baru, lalu yang jadi uh, set yang akan diinput itu ini set. Nah, tinggal dibalik saja. Lalu sini tinggal kita panggil print set. Coba kita jalankan. Nah, kita lihat false true penggaris pulpen. Nah, false true. Seharusnya itu false ada dua ya, tapi tidak diperbolehkan duplikat. Lalu ada penggaris pulpen tipex buku ya, sama ada 4 juga dan tidak ada duplikat. Lalu di sini ada 4 integer dan tidak ada duplikat. Nah, keempat-empatnya di input. Oke, kita lanjut, tambahkan semua iterable. Nah, yang disebut juga iterable ya. Jadi objek dalam update metode itu tidak harus berupa himpunan, dapat berupa objek apapun yang dapat diubah. Nah, tuple, list, dictionary, dan lain-lain. Misal, kan ini kita menggunakan insert. Misal yang di bawah ini kita menggunakan dictionary misalnya. Bukan, misal list ya. Ini list. Ya, tinggal kita ubah saja. Kalau list itu dia bukan kurawal tapi kurung siku ya. Ini kita ubah saja semua kurung siku, lalu kita menggunakan update sama seperti sebelumnya. Sini kita ubah saja ini list. Nah, sama seperti sebelumnya, hanya perbedaannya itu tadi itu set yang di input ke dalam set lainnya, sementara ini jenis array yang lain di input. Nah, ini list yang ingin di input ke dalam insert. Jalankan. Oke, pause true 2. Oke, buku pulpen benar. Oke, sama hasilnya itu sama. Jadi itu iterable-nya itu tidak membedakan. Nah, apakah
apakah dia itu set, dictionary, list, tetap terinput dan hasilnya itu sama. Sama seperti set diinput ke dalam set lainnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Python hapus item yang ditetapkan. Maksudnya menghapus item. Jadi untuk menghapus item dalam satu set itu kita menggunakan dua jenis fungsi, ada remove dan discharge. Jadi misal ini kita hapus ya. Oke. Kita sebut nama setnya, lalu kita sebut fungsinya. Setelah kita dot atau titik, sebut fungsinya. Misal kita di sini jadi dulu menggunakan remove. Nah, misal yang kita ingin hapus itu uh, pulpen. Nah, lalu kita print. Nah, jadi yang stringnya itu sisa pulpennya dihapus. Misal lagi kita tes lagi, misal kita pakai fungsi lain lagi, discharge. Oke, discharge. Sekarang kita yang hapus itu boolean. Booleannya true. Kita hapus true-nya. Kita jalankan. Nah, yang tersisa cuma false. Nah, di sini pulpen masih ada ya, karena ini adalah penggunaan remove yang tadi, dan ini penggunaan discharge. Jadi dia itu bisa segala jenis tipe item. Lalu ada sebuah tang kecil, jika item yang akan dihapus tidak ada, remove akan menimbulkan error. Jadi misal kita discharge itu tidak ada dalam inputan. Misal kita discharge itu 8 ya. 8 di sini tidak ada yang 8. Nah, kita input. Nah, tidak ada ya. Langsung selesai. Misal kita remove lagi. Nah, ternyata discharge ini tidak berefek. Yang berefek itu remove. Ternyata ya, kita tes. Nah, otomatis error. Lalu discharge tadi sudah kita coba. Jadi jika item yang akan dihapus tidak ada, discharge akan menimbulkan kesalahan. Oke. Sama seperti kita buat tadi. Lalu kita juga dapat menggunakan pop. Nah, metode untuk menghapus item. Jadi metode ini itu menghapus item secara acak. Jadi dia itu tidak item yang akan dihapus itu kita tidak pilih, tapi akan dihapus secara teracak. Jadi kita tidak tahu apakah item itu yang akan dihapus itu akan sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Nah, nilai kembalian metode pop ini adalah item yang dihapus. Nah, misal di sini itu kita buat sebuah variabel ya. Misal kita pakai y itu adalah kita sebut nama dari setnya. Ini set, kita dot lalu kita gunakan fungsi pop. Nah, bagian dalam pop ini kita kosongkan saja karena dia itu bersifat acak atau random. Lalu printnya itu yang kita print itu adalah variabelnya ya. Lalu selanjutnya contoh ini kita ikut saja, kita print setnya juga. Ini set. Ini kita clear dulu. Bentar, jalankan. Oke. False, true, full pen. Nah, jadi yang terpop dari sini itu adalah false. Jadi yang di pop atau dikeluarkan dari set ini adalah nilai false. Nah, lalu kita tampilkan kembali setnya setelah sudah di pop. Otomatis false itu sudah tidak ada dalam set. Lalu kita lanjut di sini catatan di mana kumpulan itu tidak berurutan. Jadi saya menggunakan pop itu kita tidak tahu itu mana yang dihapus. Nah, lalu ada juga yang disebut metode clear untuk mengosongkan set. Ini dia itu menghapus isi setnya.
Sini tidak perlu kita gunakan kalau variabel, kita sebut saja langsung nama setnya, lalu kita buat fungsi clear. Untuk fungsi clear itu kita kosongkan saja bagian dalamnya, lalu di sini kita tidak perlu print sebuah variabel, langsung kita lakukan saja. Kita jalankan, set kosong. Jadi itemnya otomatis dihapus kalau menggunakan fungsi clear. Lalu ada juga yang disebut kata del. Kata kunci yang untuk menghapus kumpulan sepenuhnya. Misal, ini kita menghapus itu setnya, ya. Jadi sebelum nama set kita ketik dulu fungsi del. Del ini set. Lalu kita print ini set. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini set. Jadi is not defined, maksudnya jadi setnya itu sudah dihapus. Misal kita ubah lagi, bisa kita kecil, jangan sampai kira tidak berhasil ya. Set hapus, itu memastikan ya. Nah, lihat kelas C sama nilai 0, jadi setnya itu kosong. Kita lihat set. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu kumpulan lingkaran. Nah, maksudnya kumpulan lingkaran itu looping. Jadi looping array atau looping dari set. Kita dapat menggunakan itu yang disetel dan menggunakan for loop. Nah, di sini menggunakan for loop. Ini sudah oke, tadi kita sudah coba buat. Kita ketik saja lagi for misal y in set. Oke, kita titik 2. Nah, sini kita ambil saja yang ini implementasinya ya. Print y. Oke. Ya, kita jalankan. Oke, sama seperti sebelumnya, nilai dari itemnya ditampilkan semua tapi dalam bentuk vertikal. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Python gabungan set. Jadi dua set yang digabungkan. Ini sama seperti sebelumnya itu menggunakan update, tapi di sini dia itu ada hal berbeda. Kita menggunakan union atau metode yang mengembalikan kumpulan baru atau set baru yang berisi semua item dari kedua kumpulan. Sama seperti metode update yang menyisipkan semua item dari satu kumpulan ke kumpulan lain. Metode union ini mengembalikan set baru dengan semua item dari kedua set. Misal, kita mau buat set baru tapi menggabungkan dua set sebelumnya. Misal, set 2 dengan misal kecil. Oke. Tipex. Lalu sal true sal 6 sal 2. Lalu di sini kita membuat sebuah set baru dengan memanfaatkan dua set sebelumnya. Set baru sama dengan ini yang kita jadikan induknya. Misal yang jadi induk itu saya balik ya, kita gunakan set 2 sebagai induk. Set 2 kita gunakan fungsi union. Kita kurung, lalu kita sebut nama set yang ingin jadi yang ingin diinput. Set. Oke. Lalu kita print. Printnya itu yang kita sebut itu set yang barunya. Jadi kita print di sini itu set baru. Oke. Coba kita jalankan. Oke. Otomatis digabungkan seluruhnya. Oke, 3, 2, 6, 10, 12. Oke, true false ya. True-nya dihitung duplikat jadi disatukan. Jadi lalu ada juga pensil, pulpen, tipex dan buku. Oke, sudah sesuai.
Lalu ada yang kedua, metode update. Yang metode update ini sudah kita gunakan sebelumnya, itu agak mirip-mirip ya. Jadi kita buat saja yang namanya itu update. Misal tuh kita balik. Di dalamnya itu adalah set 2. Yang di luar itu set. Nah, yang ini dia itu tidak perlu menggunakan set baru ya. Langsung ke enti saja. Lalu yang kita input itu set induknya. Coba jalan. Oke, sama, hasilnya sama, tapi tidak membuat set ketiga atau set baru. Jadi ada catatan kecil itu di mana union dan update itu akan mengecualikan dan duplikat apapun. Sama. Lalu ada juga di sini disebut simpan hanya duplikatnya. Jadi yang tersimpan atau di save itu hanya duplikat. Nah, metode ini disebut intersection update. Hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Misal, simpan item X yang ada di ZX dan ZY. Saat ini gunakan M, dan yang kedua itu kita menggunakan N. Ya, di sini misal kita beri yang kembar ya. Misalnya integernya saya kita kembarkan. Misal di sini juga ada 32. Oke, lalu kita langsung sebut dari induknya ya. Misalnya yang jadi induk itu N. Lalu kita ketik fungsinya intersection. Nah, intersection kita update. Oke, dalam kurung nama dari set yang ingin dibandingkan M. Lalu kita print set induknya. Ini M. Kita jalankan. Oke, 3, 2, true. Jadi yang disimpan itu hanya duplikat, yang lain tidak dimasukkan. Jadi selama dia bukan duplikat tidak akan dimunculkan ya. Lalu ada juga disebut itu metode intersection akan mengembalikan kumpulan baru yang hanya berisi item yang ada di kedua kumpulan. Jadi ini agak mirip-mirip sebelumnya. Nah, jadi kita buat sebuah variabel baru. Misal mn. Kita gunakan lagi itu p. Kita hapus. Oke. Enter. Kita hapus kata update. Update kan itu berarti memperbarui ya. Lalu samsat sebelumnya coba kita balik ya. M titik yang di input itu N. Nah, yang kita print itu adalah yang terbaru. Misal P. Oke. Kita hasilnya sama. Misal kita ubah lagi. Misal yang kembar itu angka 10. Pada yang kembar di sini itu false. False. Kalau di sini itu ada misalnya pulpen. Ya, kita jalankan. Oke, false 10 dan pulpen sama, hasilnya juga sama, cara kerjanya sama. Hanya perbedaannya itu di intersection update itu dia tidak perlu set ketiga atau set baru ya. Nah, sementara kalau intersection di sini itu menggunakan variabel baru atau set baru. Lalu ada juga fungsi simpan semua atau tapi bukan duplikatnya. Nah, ini kebalikan dari fungsi yang kita buat ini. Jadi itu hanya menyimpan yang tidak duplikat ya. Soal 2 set, kita gunakan set yang ini. Nah, kita tinggal ubah saja nama fungsinya, yakni symmetry difference update. Symmetric difference update, tinggal di bawah update, ada kata update berarti tidak perlu menggunakan variabel atau set baru. Dia mengupdate berarti hanya menambahkan di dua set yang berbeda. Yang kita print itu M ya. Kita jalankan.
Oke, enter print. 32 true, pensil ya. 10 kembar, tidak di print. False kembar, tidak di print juga. Pulpen kembar, tidak di print. Jadi dia itu selain duplikat tidak akan dimunculkan. Lalu juga disebut symmetry diferensial. Ini kita tinggal hapus saja update-nya. Sama sebelumnya kalau update itu otomatis dia itu harus pakai variabel baru atau set baru ya. Tinggal kita buat saja lagi yang baru. Misal A sama dengan simetrik. Kita itu adalah yang terbaru A. Kita jalankan. Oke, hasilnya sama. Jadi fungsinya sama, hanya penggunaannya berbeda. Ini menggunakan variabel atau set baru ya, baru fungsinya itu berbeda. Yang satu update, yang satunya tidak, tapi hanya menggabung. Nah, ada catatan. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Penjelasan dari materi paling pertama tadi itu di mana teliti nyatakan 1 dan positif dinyatakan dengan 0. Jadi jika ada kita beri angka 1 ya, kita beri angka 1 di sini, lalu kita lakukan pengulangan ya, kita lakukan ya, sini masih ada true ya, true nya masih ada, kita lakukan otomatis 1 tidak dipilih, padahal dia itu tidak duplikatnya, tapi dia dinyatakan true. Nah, jadi itu dikonversi menjadi sebuah boolean. True itu bernilai 1 dan false bernilai 0. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Python menetapkan metode. Nah, di sini ada kita lihat berbagai jenis metode. Python memiliki serangkaian metode bawahnya yang Anda dapat gunakan pada set. Ada yang disebut metode add atau menambahkan elemen dalam set. Ada yang disebut clear, memindahkan atau menghapus semua elemen dalam set. Lalu disebut copy atau mereturn sebuah copy. Nah, jadi artinya itu mendouble sebuah set ya. Lalu ada juga difference, yakni mengembalikan sebuah set yang terkombinasi dengan diantara perbedaan diantara kedua dua atau lebih set. Ada juga disebut difference update, yakni memindahkan sebuah item dalam satu set. Nah, di mana itu termasuk set lainnya atau set yang lebih spesifik. Ada juga yang disebut discharge, yakni memindahkan sebuah item spesifik, lalu disebut intersection, yakni mengembalikan sebuah set dan dimana intersectionnya itu dua dua yang lainnya, dua set lainnya. Ada disebut juga intersection update, di mana memindahkan item dalam set ini, di mana yang sekarang itu dalam set lainnya atau set yang lebih spesifik. Lalu juga yang disebut is disjoint, di mana mengembalikan dua set apapun yang memiliki sebuah intersection atau tidak. Lalu disebut X subset, yakni mengembalikan sebuah section apapun yang terkontaminasi dengan set ini atau tidak. Lalu disebut juga is superset, return atau mengembalikan set apapun yang terkontaminasi dengan set lainnya, bukan set yang sendiri. Tidak ya. Lalu disebut juga pop, memindahkan sebuah elemen dari sebuah set. Lalu disebut remove, yakni memindahkan sebuah elemen spesifik. Lalu disebut symmetric difference, yakni mengembalikan sebuah set dengan symmetric difference dari dua set. Lalu disebut symmetric difference update, di mana menginput atau masukkan sebuah symmetric difference dari sebuah set ini dengan set lainnya. Lalu disebut union, ini mengembalikan sebuah set yang terkontaminasi atau mengandung kumpulan dari set lainnya. Lalu disebut update, yakni menambahkan atau merubah
menambahkan lebih tepatnya eh, dari set tersebut dengan menggabungkan dari set ini dari satu set ke set lainnya. Jadi saya rasa itu saja pembahasan mengenai Python sets dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.